Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selamat datang hadirin sekalian. Sebelumnya dimohon hadirin sekalian untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofonnya, karena acara kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Dan juga dimohon kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Yang saya hormati Kabrian Luis, APMM, selaku Ketua Umum KPM UNJ tahun 2026. Yang saya hormati Kak Ismi Nadila Alhamid, APMM, selaku pembicara, dan juga teman-teman KPM yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang pada acara Ngobrol Penelitian Ilmiah 4. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revalia Sri Damayanti, APMP, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini, yaitu Ngobrol Penelitian Ilmiah 4 dengan topik penggalian ide pada bidang sosial. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan doa, dilanjut dengan dokumentasi awal, perkenalan dan pembacaan CV pembicara, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, lalu pembacaan kesimpulan, penyerahan sertifikat pembicara, lalu yang terakhir yaitu dokumentasi dan juga penutup. Selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi awal. Kepada kakak yang bertugas, kami persilahkan. Oke, aku izin pandu untuk dokumentasi. Mungkin teman-teman boleh nih buka kameranya on cam. Ditunggu sampai pukul 10:22. Oke, mungkin bisa aku mulai ya untuk dokumentasinya. Eh, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang bertugas yang telah membantu jalannya dokumentasi awal kita pada pagi hari ini. Diinformasikan lagi kepada para hadirin sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi Ngopi Lampat yang akan dikirim melalui kolom chat ya. Sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dan juga membacakan CV dari pembicara pada acara Ngopila 4 kali ini. Kepada kakak yang bertugas, dipersilakan
untuk menampilkan CV pembicara kita. Baik, izinkan saya untuk membacakan profil singkat pemateri kita pada kesempatan kali ini. Pembicara kita pada hari ini yaitu ada Kak Ismi Nadila Alhamid, yaitu seorang mahasiswa sosiologi dengan pengalaman dalam bidang penelitian, fasilitator, dan juga pembuatan konten, yang dilengkapi juga dengan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan aktif dalam proyek maupun kompetisi. Kaismi sendiri merupakan individu yang bersemangat dan juga kreatif dengan pengalaman pembuatan konten, penulisan naskah iklan, dan manajemen proyek. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan IPK 3,9. 3,9. Adapun pengalaman kerjanya yaitu menjadi asisten peneliti magang di PT Sumerokon Agung Tbk, lalu magang di CSR PT Komatsu Indonesia, mentor riset sosial ekonomi kelompok peneliti muda UNJ, fasilitator klub sains, pembina opsi di Seman 88 Jakarta, lalu onumerator untuk peneliti sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNJ, lalu magang sebagai pembuat konten dan penulis naskah di Rantaragin IDN. Adapun proyek dan juga organisasi yaitu Sekretaris Jenderal KPM UNJ, lalu PT Amati Karya Indonesia itu is Free Program, lalu staf PSDA KPM UNJ, selanjutnya sebagai kepala logistik di Expo 18.0 KPM UNJ, lalu melakukan proyek pengabdian masyarakat. Adapun prestasinya yaitu juara 2 pameran Psikologi Islam Nasional, yaitu sebagai penyaji di konferensi internasional. Lalu penulis buku dengan judul Kebertahanan Kampung Identitas Adat (ber-ISBN), lalu pemegang 4 hak karya kekayaan intelektual KTT Pemuda Internasional, lalu lomba esai medali perunggu KTT Pemuda Internasional IES, lalu mendapatkan pendanaan proposal oleh program PKM Dikti 2024. Lalu selanjutnya penulis buku Menuju Kota Humanis ber-ISBN pada tahun 2024. Adapun keterampilannya yaitu keterampilan teknis di MS Excel, MS Office, MS PowerPoint, MS Team, Google Suites, Canva, FNS, PSS, dan penulisan konten dasar. Adapun keterampilan lunaknya yaitu manajemen waktu, negosiasi, kerja sama tim, analisis, teliti, dan pemecahan masalah. Nah, itu dia CV pembicara kita pada kali ini. Keren sekali ya teman-teman narasumber kita pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Ismi Nadila Alhamid selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Apakah Kak Ismi sudah masuk? Sudah, sudah. Suaraku Nah, kedengeran ya? iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, Ravalia gimana? Alhamdulillah aku juga dalam keadaan baik. Nah, apakah kakak sudah siap untuk memberikan materi dan juga pengalaman kepada para peserta pada hari ini? Insya Allah udah siap. Kira-kira kesiapannya berapa nih Kak jika dinilai dari 1 sampai 100? Waduh, mungkin 88 kali ya. Alhamdulillah, sudah siap berarti ya Kak untuk memberikan materi. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memaparkan materi, perlu diingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan juga sesi tanya jawab selama 15 menit. Baik, kepada Kak Ismi, waktu dan juga layar kami persilahkan.
Ini dibantu share screen atau share screen sendiri? Eh, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di sini udah dikenalin ya. Aku izin kenalan lagi. Kenalin, nama aku Ismi. Aku dari Prodi Sosiologi angkatan 2022. Sekarang lagi semester akhir ya, semester 8. Terus mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal kali ya, entah itu di panitia ruat atau di kepengurusan sebelumnya gitu. Nah, mungkin disclaimer dulu ya. Di sini aku tuh masih juga belajar gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang keliru dari apa yang aku sampaikan, kita bisa discuss gitu dan sharing juga gitu untuk bahan aku belajar juga ke depannya. Kan sekarang juga aku lagi belajar juga di penelitian skripsi aku gitu. Nah, mungkin judul dari eh, materi kali ini tuh mungkin nanti kita bakal lebih banyak discuss ya, karena materinya tuh lebih ke teori mungkin atau prinsip-prinsip yang dipakai di penelitian sosial. Jadi nanti bisa discuss tentang ide-ide yang udah kalian dapat gitu ya beberapa ke belakang mungkin untuk P3KPM atau APMM atau mungkin bahkan PKM gitu. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing gitu. Nah, judul sendiri lebih ke dinamika penelitian sosial dan strategi perumusan ide penelitian yang layak didanai gitu. Itu kayak gimana sih dinamika di penelitian sosial, entah itu tantangannya, terus pengertiannya, dan lain-lain gitu. Mungkin bisa di next slide. Oke, jadi kalau yang aku ambil dari pengertian penelitian sosial sendiri, menurut Earl Baby itu kalau misalkan penelitian sosial itu merupakan proses penyelidikan yang sistematis digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena sosial. Nah, artinya apa? Jadi artinya penelitian sosial itu nggak cuman sekedar ngamatin, tetapi juga ngebangun pemahaman yang lebih kritis, lebih dalam, lebih detail, pakai metode atau pakai pendekatan ilmiah gitu. Nggak cuman sekedar kita cari data, kemudian kita narik kesimpulan gitu, enggak. Tapi kita juga punya pendekatan-pendekatan ilmiah gitu. Kayak misalkan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mungkin bisa berujung kepada kayak gimana cara kita validitas datanya itu kayak gimana dan lain-lain gitu. Mungkin nanti kalian bisa dapet di Nalari ya, karena Nalari itu bakal eh, dikupas satu-satu, entah itu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa belajar di sana untuk metodenya sendiri gitu. Nah, untuk John Creswell, penelitian sosial itu melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami masalah sosial. Nah, ini ngejelasin kalau misalkan penelitian sosial itu tetap memiliki struktur metodologis yang jelas gitu, baik menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun mixed method gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik eh, dari dua definisi tadi gitu ya. Jadi fenomena penelitian sosial itu adalah proses ilmiah untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara sistematis, yaitu dengan berbasis data dan menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu nih, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, apa sih yang kalian tahu tentang persepsi atau stigma ya? Stigma untuk penelitian sosial. Jadi kan banyak banget nih stigma-stigma yang mungkin bermunculan terhadap penelitian sosial gitu. Mungkin bisa ditulis nih, biar kita dua arah ya komunikasinya. Ini siapa nih?
Ayo, ayo. Oke, menelitikan kelakuan manusia. Ada Kak Zulfan. Ada lagi, ada lagi. Gak ada nih. Mungkin Revalia bisa bantu jawab nih. Apa nih persepsinya? Ini Kak, penelitian mengenai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perilaku manusia ataupun interaksi sosial. Oke. Terus di sini ada Yovando nih, ada pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Oke, mungkin gak ada yang salah ya, tapi mungkin aku sedikit ngejelasin insight lain gitu. Mungkin bisa di next slide. Oke, jadi mungkin kalau misalkan persepsi itu lebih ke arah stigma ya, stigma dalam penelitian sosial. Mungkin kalian bisa dengar gitu, penelitian-penelitian sosial itu kayak mungkin nggak semuanya memandang kayak gitu ya, tapi ada beberapa stigma yang memang bermunculan di penelitian sosial, kayak misalkan kayak dianggap subjektif karena kita cuman misalkan wawancara beberapa orang aja gitu, atau kurang ilmiah dibanding apa ya bidang-bidang sains atau eksakta gitu. Terus hasilnya nggak pasti atau dinamis banget sifatnya. Terus ada dampak yang dianggap tidak langsung. Nah, kalau misalkan persepsi positifnya, itu biasanya tuh relevan dengan kehidupan nyata atau emang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beda kayak misalkan sains, itu kan kadang-kadang kita nggak familiar gitu ya dengan keberadaannya gitu. Terus membantu memahami masalah sosial yang kompleks. Itu biasanya penelitian sosial emang ditujukan untuk hal-hal yang mendalam gitu, terutama kayak penelitian kualitatif. Terus yang ketiga itu berkontribusi dalam kebijakan publik. Nah, biasanya kebijakan-kebijakan publik itu eh, mungkin kayak misalkan bisa dipakai kayak di kementerian, kayak gitu-gitu. Biasa pengambilan kebijakan publiknya itu emang dari penelitian-penelitian sosial, terutama untuk yang berhubungan dalam masyarakat gitu. Nah, mungkin bisa di next slide. Oke. Nah, karakteristik penelitian sosial tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, biasanya tuh penelitian sosial itu punya eh, penelitian sosial itu bagian dari penelitian ilmiah. Karena apa? Karena yang pertama itu bersifat itu empiris atau berbasis data gitu ya. Nah, itu biasa tuh didasarkan pada data yang diperoleh pakai apa? Melalui observasi, terus wawancara, survei maupun dokumentasi gitu. Nah, penelitian sosial juga harus punya bukti empiris ya untuk menjelaskan fenomena meskipun datanya itu bisa juga berupa narasi gitu. Nah, kita bisa kalau misalkan kita lagi penelitian kualitatif gitu. Nah, di wawancara-wawancara yang kita dapat itu kita bisa tambahkan dukungan-dukungan data kuantitatifnya gitu. Misalkan dari hasil wawancaranya itu A. Nah, kita bisa cari data-data kuantitatif atau data-data sekundernya di misalkan BPS atau data-data survei lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, biasanya tuh kita punya beberapa metode, kayak misalkan nih ada dari maksudnya runut ya, kayak ada frameworknya, kayak misalkan ada perumusan masalahnya, terus selanjutnya bisa eh, bikin kerangka teorinya, kemudian pengumpulan data sampai analisis. Biasanya analisis itu didukung sama keabsahan data gitu. Nanti bisa kalian kulik lagi di metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Terus abis itu baru penarikan kesimpulan atau hasil penelitiannya gitu. Nah, itu nunjukin kalau misalkan penelitian sosial itu bukan sekedar opini ya, bukan sekedar subjektivitas, tapi itu tuh udah melalui prosedur ilmiah yang sudah terstruktur gitu. Nah, kemudian
menggunakan metode ilmiah yang udah tadi dijelasin gitu. Bisa pakai kualitatif, itu biasanya tuh kita cari untuk kedalaman makna. Kayak misalkan biasanya di bidang-bidang etnografi, kayak misalkan kita mau meneliti budaya. Nah, budaya itu kan biasanya susah ya untuk dicari angkanya ya. Mungkin kalau misalkan skalanya nasional itu bisa, tapi kalau misalkan kita neliti di misalkan kampung adat yang ada di Bogor, itu biasanya tuh cocoknya pakai kualitatif gitu. Tapi kalau misalkan skalanya nasional, itu bisa aja pakai kuantitatif. Nah, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan skalanya nasional, tapi kalian pakainya kualitatif, itu kadang-kadang nggak masuk tuh, atau dipertanyakan, apakah ini bisa nih dikatakan eh, skalanya nasional, padahal data-data yang kalian ambil tuh cuma di beberapa daerah aja gitu. Terus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, ketika kalian udah menjalankan sesuai metode ilmiah, terus data-data yang kalian dapat juga eh, apa ya benar gitu, itu biasanya ya itu seharusnya udah bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena kalian udah dapat data-data yang emang aktual dan benar gitu. Nah, kalau karakteristik utamanya sebenarnya nggak jauh beda yang tadi aku jelasin ya, ada empiris, kemudian sistematis, kontekstual. Terus kontekstual tuh di sini dipengaruhi kondisi sosial, budaya, dan waktu. Nah, misalkan kalian bikin penelitian sosial, terus di suatu daerah, tapi eh, penelitiannya tuh agak ngadat gitu, atau ada terkendala waktu. Nah, bisa aja tuh apa yang kalian teliti di situ itu tuh udah nggak ada, atau apa yang kalian teliti di situ tuh udah eh, beda lagi gitu. Jadi penelitian sosial itu emang secair itu gitu. Kadang-kadang metode penelitian, misalkan kalian eh, wacananya tuh pengen neliti variabel X, tapi yang ada di lapangan itu ternyata nggak cuma X nih, ada X, Y, Z gitu. Nah itu bisa aja kalian bisa ganti aja, kalian bisa ganti metode di tengah-tengah jalan gitu. Itu banyak banget terjadi. Itu mungkin salah satu yang waktu itu diceritain sama dosen saya gitu, dosen sosiologi. Kemudian interpretatif gitu. Nah, itu lebih ke dalaman makna ya, makna detail-detailnya tuh seperti apa, suatu kejadian atau fenomena sosialnya gitu. Nah, itu sih. Mungkin boleh di next slide dulu. Oke. Nah, di sini kompleksitas penelitian sosial. Kompleksitas penelitian sosial itu yang pertama itu variabelnya tuh tidak terkontrol ya. Banyak faktor yang saling mempengaruhi gitu. Nah, jadi fenomena sosial itu biasanya dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, kayak misalkan ekonomi, lingkungan, psikologi. Nah, hubungan antar variabel ini tuh seringkali jadi eh, apa ya, tantangan tersendiri ya di dalam penelitian sosial gitu. Jadi kadang-kadang tuh nggak linear atau sulit untuk nentuin hubungan sebab akibat secara pasti. Misalkan hipotesis kita tuh A, tapi ternyata ada banyak variabel gitu. Nggak cuma si A ini gitu. Terus subjektivitas data. Biasanya tuh terkendala persepsi dan pengalaman responden itu yang berbeda-beda. Kayak misalkan kita peneliti sesuatu gitu. Tapi antara si A, B, C, si informannya ini tuh beda-beda gitu. Jadi kita mau narik kesimpulan juga susah gitu. Jadi ya jalan satu-satunya kita perbanyak informannya sampai kita tahu polanya kayak gimana gitu. Itu biasanya kayak gitu. Terus konteks berbeda, hasil bisa beda antar lokasi dan waktu ini. Ini tadi bisa eh, linear sama subjektivitas data ya. Nah, kenapa penelitian sosial tuh sering banget dikatakan subjektif, subjektifnya tuh tinggi banget karena yaitu biasanya studi kasus di tempat A sama di tempat B itu beda gitu. Kayak waktu antara mungkin 1 tahun
1 tahun yang lalu sama sekarang juga itu bisa beda gitu. Jadi eh, ada tuh namanya penelitian eh, longitudinal ya. Jadi kalian neliti dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu perubahannya kayak gimana. Itu ada penelitian yang kayak gitu. Terus interpretasi beragam. Data itu punya eh, biasanya peneliti satu sama peneliti kedua itu biasanya interpretasinya tuh beda-beda gitu. Jadi eh, itu yang jadi ciri khas penelitian sosial sih. Kemudian gimana sih cara ngatasin kompleksitas penelitian sosial tersebut gitu ya? Mungkin bisa di next slide aja. Oke. Nah, sebenarnya balik lagi ya ke metodologi penelitiannya gitu. Pertama itu kita harus ngidentifikasi isu sosial gitu. Pakai apa? Pakai yang pertama itu observasi lapangan. Observasi lapangan, terus penelusuran literatur, mengikuti perkembangan isu sosial. Nah, observasi lapangan itu biasanya ya, kalau misalkan kita nggak ngelakuin observasi lapangan, terus kita cuman menerka-nerka hipotesisnya apa, itu bisa aja kayak kita kaget ketika kita udah nyusun proposal nih, terus udah selesai proposalnya, terus waktu kalian turun lapangan itu tuh beda gitu sama kondisi yang kalian susun di proposal, entah itu variabelnya atau apa gitu. Kayak eh, aku sedikit sharing ya tentang PKM ku. Waktu itu tuh aku sempat didanai PKM. Jadi di judulnya itu tentang popularitas ChatGPT, perubahan bentuk plagiarisme di kalangan mahasiswa DKI Jakarta. Sebenarnya waktu itu udah sempet pengen metode kuantitatif. Eh, metode kuantitatif, tapi ternyata eh, waktu itu disaranin waktu apa sih namanya? Klinik proposal ya. Waktu klinik proposal tuh, oh ternyata ini ada variabel-variabel yang nggak cocok kalau misalkan pakai kuantitatif. Oh jadinya ternyata jadinya aku pakai kualitatif. Nah ternyata lolos tuh di DNAI. Nah waktu ngejalanin penelitiannya itu aku agak bingung karena waktu beberapa kali monev di UNJ-nya itu tuh dipertanyakan apakah ini bisa dikatakan satu DKI Jakarta padahal kamu pakai kualitatif yang cuman wawancara berapa orang aja gitu. Jadi itu harus eh, punya dasar tuh. Kenapa kalian pakai kualitatif? Kenapa kalian pakai kuantitatif? Jadi kayak waktu ngejalanin penelitian kalian tuh udah tahu nih, oh ternyata strateginya tuh kayak gini gitu. Langkah-langkahnya tuh step by stepnya kalian udah tahu semua gitu. Alasan kalian eh, datanya berapa orang itu juga kalian tahu gitu. Jadi itu kesalahan aku ya waktu itu di metode penelitiannya. Jadi jadinya waktu itu ya udah aku jalanin apa yang udah aku tulis di proposal. Ya mungkin itu jadi bahan belajar juga sih karena waktu itu aku juga nggak lolos PIMNAS akhirnya gitu. Nah, selanjutnya penelusuran literatur. Nah, ini penting ya karena itu juga untuk cari novelty-nya atau kebaruan yang kalian lakukan di penelitian kalian sama penelitian sebelumnya gitu. Terus mengikuti perkembangan di sosial. Kemudian menemukan gap atau kesenjangan. Nah, ini aku bilang ya, kenapa penting untuk pakai literatur sebelumnya? Karena itu untuk cari gap atau kesenjangannya. Pertama itu perbedaan antara kondisi ideal sama realitasnya, sama hal yang belum diteliti atau research gap-nya, gitu. Nah, yang ketiga itu mempersempit dan memfokuskan isu. Itu kalau misalkan penelitian kualitatif tuh yang tadi gue bilang gitu. Kalau misalkan kita di judul cuma nulis DKI Jakarta, tapi yang kita teliti cuma berapa orang, itu nggak bisa gitu. Itu eh, nggak bisa diterapin karena berarti kalau aku objektifnya tuh udah bilang kalau misalkan ini di se-DKI Jakarta, tapi waktu dibaca, oh ternyata itu cuman wawancara berapa orang. Nah, menyiasatinya itu biasanya ada tulisan studi kasus misalkan di kampus A atau di kampus B gitu, biasanya kayak gitu. Nah, cara yang spesifiknya kayak gitu ya, lebih spesifik, terukur sama visible.
Terus mengubah isu menjadi pertanyaan penelitian. Nah, isu yang udah difokusin itu eh, kita ubah tuh. Kayak misalkan dari yang tadi aku bilang, aku neliti tentang AI itu atau GPT. Itu nanti aku kerucutin tuh rumusan masalahnya. Kayak misalkan bagaimana ChatGPT mempengaruhi eh, pola plagiarisme yang ada di mahasiswa DKI Jakarta. Kayak gitu. Mungkin boleh di next. Oke, nah ini mungkin prinsip dasar ide penelitian sosial yang relevan dan berpotensi untuk didanai. Pertama itu relevansi terhadap isu aktual. Mungkin waktu itu tuh di tahun pertama aku PKM, aku nggak lolos ya karena memang eh, masih minim banget sih pengetahuan aku tentang penelitian. Terus yang kedua itu tahun kedua kenapa mungkin diterima ya? Waktu itu tuh baru banget keluar AI, GPT tuh lagi naik-naiknya. Jadi aku cari-cari masalah yang bisa terjadi di eh, karena GPT itu. Jadi ya udah aku sama teman-temanku akhirnya ngambil topik itu gitu. Jadi relevansi terhadap isu aktual yang sekarang terjadi itu penting banget gitu. Nah, mungkin di sini ada satu tokoh ya ngomong kalau misalkan masa penelitian itu masa penelitian yang baik itu masalah yang signifikan bagi komunitas atau bidang tertentu, bukan sekedar menarik bagi peneliti. Karena di beberapa case ya ketika kalian, mungkin nanti kalian bakal presentasi proposal ya di P3KPM. Nah, itu kadang-kadang ketika ditanya panelis, oh menarik, menarik bagi saya itu sebenarnya harusnya dihindari ya karena harusnya yang dilakukan peneliti ya based on data gitu, based on apa yang sekarang terjadi dan kalian pengen nge-solve apa gitu dari penelitian kalian. Jangan cuman akhirnya eh, menurut menurut apa sih namanya? Kayak menarik bagi saya gitu. Atau oh, sekolahnya deket dari saya atau oh, komunitasnya deket dari saya gitu. Jangan jangan sampai kalian jawab pakai menurut saya atau menarik bagi saya dan lain-lain gitu. Terus kejelasan rumusan masalah. Biasanya harus jelas, terarah, dan dapat dijawab melalui metode penelitian. Kalau misalkan rumusan masalahnya udah ngaco, terus kadang-kadang kita bingung gitu jawabnya apa gitu, atau metode penelitiannya tuh susah untuk ngejawab si rumusan masalah itu. Kemudian yang ketiga itu ada novelty ya, atau kebaruan. Nah, penelitian itu harus harus ada gap research-nya atau novelty-nya, atau kita tuh harus punya eh, sesuatu yang baru gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Sehingga untuk kedepannya kalian juga bisa nyaranin untuk penelitian selanjutnya apa sih yang belum diteliti di bidang tersebut gitu atau di masalah tersebut seperti itu. Oke, boleh di next slide. Nah, yang keempat itu ada kelayakan atau visibility. Nah, kalau misalkan LBB itu menekankan kalau penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat dilaksanakan secara praktis tanpa mengorbankan kualitas ilmiah. Eh, jadi biasanya tuh kadang-kadang si peneliti tuh banyak banget terjadi asal comot, asal mungkin dari studi literatur ya. Banyak banget peneliti yang cuman asal comot di jurnal-jurnal yang udah ada gitu. Kayak misalkan kita lagi nyusun deskripsi teoritis gitu. Kita cuma nyomot definisi dari jurnal A, jurnal B tanpa tahu itu tuh dari mana bukunya, itu dari mana jurnal aslinya gitu. Jadi disaranin ya kita harus tahu jurnal aslinya di mana atau bukunya di mana. Atau metode penelitian deh. Metode penelitian tuh biasanya kita cuma ngasal nyomot di jurnal-jurnal. Oh, metode penelitiannya tuh dari Sugiono 2018 misalkan. Eh, jadi kita harus tahu gitu. Biasanya eh, ada beberapa, mungkin kalau misalkan tarafnya deskripsi tuh biasanya ditanyain, kamu baca bukunya atau enggak gitu. Nah, disaranin kalau misalkan kita meneliti sesuatu, metode ilmiahnya kita juga harus baca gitu.
di sumber bukunya itu tadi. Supaya tuh biasanya kalau misalkan udah lewat jurnal, itu maknanya tuh udah beda-beda. Karena interpretasi setiap orang tuh beda. Kayak gitu. Terus berdasarkan teori dan data terbaru. Nah, itu yang tadi ya, literatur sebelumnya, terus data yang paling awal atau data terbaru gitu. Terus yang terakhir itu yang paling penting adalah kesesuaian dengan skema pendanaan. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita remeh gitu sama yang namanya buku panduan atau guideline gitu. Jadi kita nggak boleh gitu. Entah itu perbedaan apa ya, style daftar pustaka itu kadang tuh bisa bikin kalian gagal untuk didanai atau eh, format halaman aja deh. Format halaman misalkan harusnya di kanan bawah, kalian pakainya di tengah bawah. Itu udah jadi pertanyaan si juri, biasanya juri atau panelis gitu. Oke, boleh di next. Nah, mungkin itu aja sih kalau misalkan untuk teori. Selebihnya bisa sharing aja sih. Terus ini ada barcode untuk bukunya John Creswell yang aku punya ya. Ada 3 buku. Mungkin kalian bisa baca-baca untuk eh, apa ya, nulis bagian medlit atau yang lain gitu. Mungkin sekian dari aku kembaliin ke Reva. Wah, terima kasih atas paparannya, Kak Ismi, karena telah memberikan kita pemahaman baru terkait penggalian ide pada bidang sosial. Nah, selanjutnya kepada hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Ismi, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Oke, baik, ada Kak Aisyah Fitriani, dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya moderator Kak Ismi. Kenalkan aku Aisyah Fitriani. Mau tanya Kak, tadi kan di yang tadi visibility ya, kelayakan. Itu tuh tadi bilangnya, bentar aku baca dulu, aku tadi screenshot. Jadi dia kan mesti praktis tanpa harus mengurangi kualitas penelitian itu kan. Bentar, aku mana ya tadi? Wait, aku sambil baca ya. Iya, yang dapat dilakukan secara praktis tanpa mengorbankan kualitas ilmiah. Sebenarnya aku masih kurang paham sih, kayak praktis di sini tuh maksudnya apa? Karena kan kalau sosial cenderung kompleks ya, karena bukan lagi-lagi itu bukan ilmu yang eksakta gitu, kayak misalnya teknologi atau si science gitu. Nah, jadi maksudnya praktis di sini apa ya? Seingat aku malah kayak sosial nih malah kompleks banget, kayak bisa jadi salah bisa jadi benar, dan itu tuh kayak nggak ada yang tahu kecuali ya kita sendiri gitu nanti kalau udah selesai menelitinya gitu. Jadi sampai di perjalanannya mungkin masih belum tahu gitu, jadi maksudnya kompleks banget kan. Dan pertanyaan aku di sini ya itu sih, praktis tuh gimana maksudnya. Itu sih Kak, masih ngeganjel sejujurnya Oke, Kak. gitu. Ini langsung jawab atau gimana? Nggak tahu moderator bagaimana. Boleh langsung jawab, Kak. Oke, mungkin di sini kan prinsip dasar yang untuk layak didanai ya. Di sini aku tuh kenapa milih kalimat kelayakan terus praktis. Sebenarnya praktis ini di sini tuh bisa diterapin jadi hasil penelitian kita tuh bisa diterapin untuk masyarakat gitu. Jadi kayak jelas aja. Biasanya tuh kadang ada peneliti-peneliti meneliti hal-hal yang kurang perlu atau kurang relevan di masyarakat atau di sekitar kita aja deh, mungkin di mahasiswa atau di bidang pendidikan atau yang lain gitu. Jadi praktis di sini tuh bisa uh, masuk di permasalahan yang kita uh, apa ya, yang kita ambil gitu, kayak bisa diterapin aja sih, Cak. Tapi ya itu tadi, gak boleh mengurangi kualitas. Jadi praktis di sini tuh eh, sebenarnya maksudnya untuk ke arah hasilnya sih. Gimana, Cak? Paham, oh paham Kak, paham.
Oh, Iya. keren aku tuh Ini emang kayak pengambilan kalimatnya kurang pas sih, emang. iya, tapi paham kok Kak. Benar berarti emang harus yang bisa diterapin karena nggak semua hal harus diteliti. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi. Harusnya, oke. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah yang telah memberikan pertanyaan. Apakah dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Kak Ismi? Boleh ya untuk raise hand. Baik, sepertinya tidak ada. Maka saya yang ingin bertanya. Jadi tadi kan kata Kak Ismi kalau penelitian di bidang sosial ini ketika di tengah-tengah perjalanan bisa saja metodenya berubah kan. Lalu apakah ada langkah-langkah preventif untuk mengatasi hal tersebut, Kak? Terima kasih. Oke. Eh, Sebenarnya ini konteksnya beda-beda ya. Kalau misalkan menurutku sendiri, kalau misalkan yang kayak kita ketika kita dapat lomba, kita ikut lomba, terus kita udah bikin proposal, itu nggak mau kita harus ngejalanin. Jadi itu tadi, kalau misalkan kita mau ngelakuin penelitian, kita harus observasi dulu. Observasi, kita turun lapangan dulu kan. Misalkan kita mau meneliti budaya, ada apa aja sih di situ, terus yang bisa kita teliti, terus kita uh, juga discuss tuh sama orang-orang situ, misalkan kita pengen meneliti ABC, apakah dalam jangka waktu yang kalian bakal teliti itu masih ada atau enggak gitu. Jadi itu bisa meminimalisir untuk hal-hal yang tadi sih. Tapi kalau misalkan di skripsi itu kan jangkanya tuh lumayan panjang ya. Aku juga dapat sharing cerita dari dosenku juga, kayak beliau neliti waktu itu tuh kayaknya tesis ya, kayak skalanya udah S2 atau S3 gitu. Eh di tengah-tengah jalan tuh eh ada variabel-variabel yang penting gitu dalam mempengaruhi hal tersebut. Jadi mau nggak mau ya harus ditambahin gitu. Tapi kalau misalkan skripsi itu kan bisa didiskusikan sama dosen ya. Nah itu beda lagi. Jadi kalau misalkan di proposal pendanaan itu biasanya pakai observasi sih untuk meminimalisir itu gitu. Gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jika ada, boleh raise hand ya teman-teman. Boleh, Kanovi Dia Rahmatika. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Aku izin bertanya nih Kak Ismi. Kan kalau misalnya kualitatif itu, tadi kan udah sempat dijelasin juga ya, kalau misalnya susahnya kualitatif itu bisa berubah-berubah di pas kita turun di lapangan, turun terjun di lapangan. Dan untuk membuktikan data kualitatif yang hasil dari interpretasi orang yang berbeda-beda itu supaya valid kan dia harus dengan sistem snowball ya. Jadi kita harus cari bisa sampai 5 atau 8 orang yang sampai interpretasinya tuh sama atau polanya tuh sama. Nah, kalau boleh tahu waktu dari pengalaman Kakak di kualitatif pas turun terjun ke lapangan itu berapa lama Kak ngambil datanya? Soalnya kan kalau misalnya kuanti terkhusus di bidang pendidikan itu kan biasanya lebih relatif cepat ya karena dia ngambil datanya berupa post test atau pretest. Kalau kualitatif kan memang benar-benar kayak wawancara ataupun kayak kita nyimak warga lokalnya.
Kurang lebih begitu sih, Kak. Terima kasih. Oke, eh sebelumnya kalau misalkan dari pengalamanku sendiri ya kalau PKM tuh kan sekitar waktu itu aku ambil data tuh sekitar tiga bulanan ya karena di situ kayak aku pakai metodenya keabsahan data yang 4 tahap itu yang kayak dereduksi data terus keabsahan data terus di situ aku juga pakai triangulasi. Nah mungkin kalau kualitatif eh, kamu bisa kayak yang tadi kamu bilang ya pakai snowball gitu kayak 5 atau 8 orang kamu wawancari semua terus eh abis itu kamu transkrip ngelihat polanya ada atau enggak kalau misalkan mungkin kayak lebih dari 50% atau mungkin sampai 70% itu polanya sama itu menurutku itu kalau kamu bisa ke triangulasi. Triangulasi itu kayak kamu ngecek validitas data eh, pakai informan yang memang tahu betul di bidang tersebut gitu. Jadi itu namanya validitas data atau keabsahan data. Biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan penelitian kualitatif relatif ya, kayak kita tuh kadang-kadang terhambat kayak nggak ketemu informannya atau informan yang kita teliti itu orang penting gitu. Jadi kita harus janjian. Kalau misalkan nggak jadi buat janjian lagi tuh kayak kayak gitu sih kendalanya biasanya. Untuk pola-pola itu kayaknya kalau misalkan udah sampai 8 orang itu udah dapet polanya sih. Gitu Novi. Ada yang mau didiskusin lagi nggak? Atau kamu lagi penelitian apa sekarang? Udah sih, Kak. Udah aman. Udah udah terjawab juga. 3 bulan Oke. ya, Kak. Iya. Lumayan lama tuh. Cuman itu sih karena kan nggak cuma ngerjain penelitian itu ya. Jadi kalau misalkan di aktif di apa sih? Efektifin mungkin sebulan untuk cari data itu bisa aja sih. Oke, baik, terima kasih Kak Novi atas pertanyaannya dan juga terima kasih Kak Ismi karena telah menjawab pertanyaan. Baik, karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai, maka tanya jawab dicukupkan. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari agenda penggalian ide pada hari ini. Jadi, penelitian sosial merupakan proses ilmiah yang sistematis untuk memahami fenomena sosial berbasis data dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Ide penelitian sosial ini dapat disusun dari isu yang ada melalui identifikasi masalah, menemukan kesenjangan atau gap, memfokuskan isu, hingga merumuskan menjadi pertanyaan penelitian dengan syarat ide tersebut harus relevan. Lalu memiliki rumusan masalah yang jelas, mengandung kebaruan, baik dilakukan serta didukung oleh teori dan juga data terbaru. Baik, karena telah dibacakan kesimpulan mengenai penggalian ide bidang sosial, maka berakhir pula sesi pemaparan pemaparan kita pada hari ini. Selanjutnya kepada Kak Ismi, jangan kemana-mana dulu nih, karena ada oleh-oleh dari kita panitia berupa sertifikat untuk Kak Ismi. Kepada kakak yang bertugas, boleh tolong tampilkan sertifikatnya dari Pandu untuk Ismi. Oke, aku izin pandu ya. Eh, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ismi yang telah berkenan hadir di acara hari ini. Apabila kakak memiliki aktivitas selanjutnya, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Oke, terima kasih Reva. Aku keluar ya. Baik, terima kasih kembali Kak. Iya Kak. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke agenda kita, yaitu dokumentasi akhir kepada teman-teman. Kak, kepada teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Kepada kakak operator, kami persilakan untuk membantu jalannya dokumentasi akhir pada acara kita hari ini. Oke, baik. Eh, Boleh kepada teman-teman untuk on cam untuk dokumentasi akhir kali ini. Oke, mungkin bisa aku pandu ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kakak operator yang telah membantu jalannya dokumentasi akhir pada pagi hari ini. Wah, gak kerasa banget ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di pengunjung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti rangkaian acara ngobrol penelitian ilmiah 4 pada hari ini dari awal sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, menambah wawasan ilmiah, serta lebih menginspirasi kita untuk lebih berkembang dan memajukan penelitian di Indonesia. Karena kita telah mengawali acara kita dengan doa, maka dari itu kita akhiri acara kita dengan doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, baik, berdoa dicukupkan. Karena kita sudah berada di pengunjung acara, saya Revalia Sri Damayanti selaku moderator dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman panitia lainnya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam hal perkataan maupun perbuatan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.